Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita teruskan malih nggih. Alhamdulillah para ibu, para bapak, ya kita menambah pemahaman kita bersama terhadap ya konstitusi kita sebagai orang Islam. Jadi Al-Quran itu kan konstitusi kita sebagai orang Islam yang isinya luar biasa. Maksudnya dawuh Gusti Allah sing kita harus yakin sing damel niku Gusti Allah, sing guneman Al-Quran niku kalamutun Gusti Allah. Makanya kita hayati bersama sehingga betul-betul itunya itu apa namanya sentuhan keyakinan itu menambah kita, menambah iktibar kita gitu, menambah evaluasi terhadap kualitas keislaman kita. Kita ini kan sudah benar kita sebagai orang yang meyakini ajaran Islam menurut keyakinan kita, bahwa agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kan ini, matur nuwun Ibu, ketika masih ada orang-orang yang belum sejalan dengan ajaran Islam, ayat-ayat ini kan menjelaskan sikap kita, konsekuensi kita seperti apa. Jadi ayat-ayat tentang Ali Imran mulai dari ayat 50-an sampai sekarang ayat ke-64 kalau tidak salah ini ya. Sampai ayat terakhir kita sampai ayat 60 fa innallaha alimum bil mufsidin. Fa inna wa maka sunah Gusti Allah iku alimun kang zat kang moho mirsani. Kepada siapa? Bil mufsidin, kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, menurut pemahaman kita, orang-orang yang berbuat kerusakan itu adalah orang-orang yang tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak mau mengatakan wa ma min ilahin illallah. Maka orang-orang itu mesti membuat kerusakan. Jadi oleh karena itu bumi ya tidak mau terima sakjane terhadap orang-orang yang betul-betul tidak mau mengakui wontenipun Gusti Allah zat satu-satunya Tuhan. Tuhan kita ya. Nah, oleh karena itu monggo kita teruskan malih nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Kul itu yang dikengken niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diberi resep-resep berkomunikasi, mulai komunikasi halus sampai komunikasi mubahalah. Mubahalah itu yaitu
Makanya hatos-hatos. Di samping mubahalah ada juga komunikasi dengan perang. Nah, kalau memang betul-betul membangkang, bahkan memusuhi, bahkan menindas, perang kibarkan. Perang dikibar. Tapi kalau sudah ada tekanan-tekanan pada saat taraf penindas. Nah, perang ini sebetulnya dalam Islam itu sebagai wujud pengadilan murah. Jadi perang itu pengadilan murah, pengadilan yang tidak perlu ada proses pembuktian yang bertele-tele sampai penahanannya mau diperpanjang dan ya Sambo, ya kan, sampai mau habis masa penahanannya kok sidangnya kok gak barbar. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Nah ini juga merupakan catatan perhatian kita untuk mengevaluasi. Ternyata dunia ini dingel-ngel, tergantung karpe, digampang kayak juga dan karpe. Nah itu nang dunia itu masih ada reka. Makanya kan wama karu wama karallah wa huwa khairul makirin. Kalau Gusti Allah yang gulung ya. Makanya mubahalah ini termasuk pengadilan instan juga. Jadi mubahalah perang itu termasuk bagian dari pengadilan instan dalam Islam loh ya. Tetapi gak boleh kita ini mengibarkan ngendiko wahai Kanjeng Nabi Muhammad nggih leres ngendiko katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad ya, katakanlah bahasa Jawanya napa Bu? Ngendiko gitu kata. Dawo wahai Kanjeng Muhammad ya ahlal kitabi wahai tiang-tiang. Nah boleh ya. Kang sampun den anugrahi kitab suci, di sini maksudnya al Yahudu wan Nasor. Jadi kalau kita melihat umat Islam, di luar umat Islam masih ada, bahkan dalam teori-teori keagamaan itu, agama itu dibedakan dalam dua model. Agama yang memang diturunkan oleh Allah namanya agama samawat. Dulu ada kuliah pengantar ilmu agama dulu, sehingga diperkenalkan. Yang kedua agama-agama yang direka-reka oleh manusia. Jadi pada hakikatnya kalau melihat seperti itu, tidak ada seorang pun orang yang tidak mengakui adanya agama itu. Hanya saja, nah itu agama sing bener sing nopo. Nah kita kan sudah diberi bimbingan keyakinan bahwa kita sudah berada di dalam pilihan agama yang benar menurut keyakinan kita. Nah, itu. Tetapi harus kita sadari benarnya beragama seperti apa. Nah, dalam rangka benarnya beragama seperti apa inilah yang kita tidak boleh berhenti. Kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dong kan ya kalau nggak ngerti itu ya repot. Ini barang wajib, barang sunnah. Wong sholat saja ternyata kita elmoni sampai pertemuan keberapa dengan Yai Salam Selasa kemarin itu kan, sampai adzan saja itu kalau di elmoni ya, asbabun nuzul hadis apa asbabul wurud. Itu ternyata beda. Jadi adzan itu termasuk kategori takrirur rasul ya, itu adzan saja. Dehem saja dalam sholat ternyata ono ilmune. Dehem dengan disengaja apa dehem ujub ya, dehem disengaja yo batal sholatnya kan ya, sampai batal kalau dehem itu mengeluarkan satu kata ya, yang punya arti. Gelegeen mawon, wingi kan pergelegeen 2 minggu yang lalu Bu nggih, 2 minggu pergelegeen. Gimana gelegeen? Sampai disuruh makan kacang mentah. Masih ingat kan Bu? Ya itu contoh. Jadi kalau kita punya
ini ada evaluasi. Kesempurnaan dalam rangka benernya beragama itu kados nopo, ini pergaulan kalau kita berhubungan dengan beda agama kados nopo. Nah itu, ini beda agama itu yang sudah lebih dulu ada, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu lebih dulu dari umat Kanjeng Nabi Muhammad, dari ajaran, tetapi ikune podo. Nah itu, oleh karena di sini katakanlah wahai Kanjeng Muhammad, ya ahlal kitab, he ahli-ahli kitab, ta'alau reneo saiki. Kalau memang bahasa kita sederhananya kali itu ta'alau te kesini li, mereneo siro kabeh. Ayo menghadap saya semua, ayo kumpul dengan saya semua. Untuk apa? Ta'alau ila kalimating sawa, untuk menuju satu perkataan yang sama, yaitu kalimat tauhid. Nah inilah hebatnya tokoh-tokoh ulama kita ketika mendirikan negara dulu. Jadi negara Indonesia itu ada tuahnya itu, Bu. Makanya jangan ngeremehkan negara Indonesia. Tuahnya itu apa? Kita sudah mencoba untuk ketika di tengah-tengah negara kita itu banyak pemeluk agama yang beda namanya, mestinya kita harus mengajak kepada kalimatun sawa. Nah, sehingga bainana wa bainakum, antara aku dan kalian semua, ala na'budu illallah, ora nyembah, kita ini tidak akan nyembah kepada siapapun, kepada Tuhan model apapun, illallah angin na'budu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah hebatnya para pendiri kita, sudah bisa mencoba membuat semacam penyederhanaan untuk bisa mewujudkan ya opo saniki, karena kita tidak bisa memungkiri adanya beda keyakinan, itu tidak bisa, tetapi harus ada ini komunikasi yang bisa kita yakini bersama, maka muncullah istilah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan diremehkan, para pendiri bangsa itu sudah luar biasa itu. Oleh karena itu dengan pengajian ini saya berharap kita pun harus mendidik generasi muslim kita yang betul-betul punya kekokohan di dalam beragama dan punya kepiawaian di dalam berdiplomasi. Nah itu, berkomunikasi dengan pihak lain, karena kita sudah diikat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gak bisa kita saling saling memigrasikan. Kalau begitu yang Islam sekali-sekali masuk Kristen, atau yang Kristen sekali-sekali masuk Islam, mari ngono balik. Nggak boleh, tetap ya harus berdasarkan keyakinan masing-masing. Tetapi harus ada semacam pemberitahuan kalau Tuhan yang benar itu saja ini cuma siji. Karena Allahu khaliqu kulli syai'in, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah itu sudah sempurna itu untuk bisa mengokohkan ketauhidan kita itu, sampai muncul ayat 255 dengan, ya kan, surat 255 surat Al-Baqarah itu siapa yang hafal, Bu? Bagaimana Pak? Bismillah. Alhamdulillah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyumu, kan. La ta'khuduhu sinatun wala, itu kan Tuhan itu. Kaya apa Gusti Allah yang na'budu Allaha lan nusyrika bihi syai'a, itu sinten? Ya surat Al-Baqarah 255 itu.
Masa panjenengan apa namanya? Kok cik gak percaya kalau Gusti Allah tuh Al Hayyu Al Qayyum. Coba kalau panjenengan boten dibarengi Gusti Allah, mati manusa. Kados iwak teng laut. Nah, iwak mencolot saka laut, ya, paling berapa menit bisa bertahan. Nggih. Manusa karo Gusti Allah itu padha karo iwak nang lautan. Nah, nang endi wae kita ini tidak lepas dari hidup dengan air. Makanya muncullah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Dan itu tidak boleh berhenti di situ. La tahudu sinatun wala naumun. Gusti Allah tuh boten ngantuk. Nopo maresa sare alias turu. Berarti Gusti itu Maha Hayu dan Qayyum, bukan hanya hayu tapi Qayyum. Nah, itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu ma kedue Gusti Allah napa mawon ingkang wonten ing langit dan napa mawon ingkang wonten teng bumi. Termasuk jiwa raga kita sendiri itu milik Gusti Allah. Cuma rasa itu kadang-kadang rasa sebagai manusia ini yang kadang-kadang nyumbari Gusti. Coba kalau panjangan pakai rasa, gak duwe rasa. Hilang kan nasi gak kaya apa ya gak jelas, nggih. Minum gak bisa membedakan mana panas, mana dingin, mana manis, mana pahit. Coba kalau dengan wis pate rasa, rasane is mati. Pati rasa. Nggih, res isal ben. Orang kalau sudah pati rasa itu kan disuntik, sudah gak punya ini dah hilang. Makanya bersyukurlah. Nah, selama kita masih punya rasa, berarti Gusti Allah masih berperan di dalam diri kita, sehingga kita bisa membedakan, oh dengan rasa inilah sebetulnya puncak tertinggi dari proses keberagamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dengan Gusti Allahnya itu sudah masuk ke dalam dunia rasa, sehingga kita gak mungkin merasa tidak dekat. Ya, contohnya kalau panjenengan sudah cinta dengan suami, masuk ke dunia rasa, kan di mana saja, bahkan kemana-mana golek oleh gawe bojoku, ya kan mesti karena rasa kita masih. Nah, makanya dalam istilah ilmu tasawufnya ada dauk wa syu'ur. Nah, tingkat keimanan yang tertinggi itu kalau yang berperan tuh rasa, sehingga wahwa ma'akum aina makuntu, kemana saja Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Ana indadoni bi, dan wa ana ma'ahu ida zakaroni. Ana indadoni, aku iki kata Gusti Allah sangat tergantung kepada penyonomu nang aku. Nah, jadinya itu kan rasa. Nah, persangkaan kamu kepada aku kaya apa? Nah, kalau persangkaannya jauh, ya jadi seolah-olah Tuhan jauh. Kalau perasaanmu, penyonomu perasaan dekat, ya dekat. Oh, makanya diteruskan hadis itu kan wahwa ma'akum. Kemudian yaitu ana indadubi wa ana ma'ahu. Nah, aku beserta orang yang seperti ida zakaroni, tatkala orang itu iling nang aku. Nah, ketika ingatnya ini loh yang perlu kita elmoni, itu kan ingatnya kita dengan Gusti sama. Kadang-kadang kan suami kemana-mana kita ingat, walaupun suami kemana-mana ingat istri, tapi kadang-kadang punya pikiran tambah istri lagi. Itu suami ibu. Kalau bapak ibu-ibu kan kemana-mana kan nggak punya pikiran. Ya apa? Kalau suami yang nandalan kan nggak punya. Kalau bapak-bapak kadang-kadang, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya bu, kan karena apa? Katanya Pak Basopi Sudirman, tidak semua laki-lakinya. Masih ingat tak tahun
Pak Sopi Sudirman, mantan gubernur Jawa Timur sudah wafat. Ini kalimain sawah itu situ bagaimana? Ayo ngene ae saiki. Awakmu wis ngerti saiki agamamu ya juga mengajarkan Gusti Allah. Aku ya diajari untuk kenal dengan Gusti Allah. Dengan cara apapun ternyata awakmu mesti kalah. Nah, makanya kita ini kita yakin Bu ya. Kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Islam, tidak akan pernah ada ajaran model apapun yang bisa mengalahkan kita. Nah, kalau memang betul-betul kenapa kok umat Islam sekarang tidak berdaya? Nah, ini bukan masalahnya karena proses pemberdayaannya yang masih belum sek. Nah, kalau kita survei saja umpamanya sekarang, survei Tuhan yang sebenarnya kamu pertuhan itu siapa sih sebetulnya? Kan pernah nggak bertanya jenengan, aku is temen ta, mangerani Gusti Allah itu is temen ta, nah, nggak keliru ta, nah, keliru dengan mangerani karep kita. Nah, kadang-kadang Gusti Allah adalah tambal untuk meloloskan karep kita. Berarti sebetulnya Gusti Allah itu alat, tujuannya karep keturutan. Nggih. Kadang-kadang kita ini kan tidak inna ilahi rojiun. Gusti Allah itu dianggap alat untuk memenuhi tujuan dari keinginan. Sehingga ya sebetulnya kalau begitu pangeranmu berarti keinginan saja nih itu Gusti Allah. Nah, kalau kita ini memegangi Gusti Allah, karep-karep itu gak ono. Karena semua karep itu saja nih sudah tercatat, terpantau, terformat oleh kudrat irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kalau begitu kita pasrah bongkoan nerima ing pandum tidak. Nah, itu karena wujud potensi kekuatan ini sebagai alat untuk belajar mendekat, belajar merasakan, dalam bahasa yang kerennya ibadah. Jadi ibadah itu makanya Imam Qushairi ketika menafsiri wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, gitu. Tidak semata-mata aku jadikan jin dan manusia semata-mata ibadah kepadaku. Ibadah itu ya usaha dalam rangka bagaimana kita ini mengenali kembali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten cerita, tapi memang nggak gampang Bu ya mempernyana. Yaitu patokannya Tuhan. Kalau jenengan sudah benar dengan Tuhan, namanya Allah, berarti jenengan sudah bisa merasakan benarnya ayat Al-Baqarah 255. Sudahkah kita mempertanyakan semua hidup ini dalam rangka wa yuhitula bi syai'in min ilmihi ila bima sya' wasi'a kursiyyuhus samawati wal. Dipertegas lagi kan wasi'a kursiyyuhus samawati wa huwa kan. Jadi ilmu, makanya kita ini dalam rangka itu supaya ilmu yang kita miliki untuk memahami cara benar beragama itu tetap ini saya berharap untuk mengokohkan iman ini generasi kita Bu, sebab generasi kita ini tingkat ujian dan tingkat pembodohan untuk bertuhannya lebih dominan daripada untuk mengokohkan bertuhannya. Nah, sekarang kan sudah gak punya etika anak kita ini, gak punya etika, gak ngerti dosa. Yang dibanggakan itu adalah, coba panjenengan lihat itu bagaimana ekspresi ketika anak itu lolos calon idol. Iya dah, coba lihat. Babah
salam, babah tidak salam, babah pakai jilbab, babah tidak pakai jilbab, ekspresi itu nggak ada yang begitu dengan temannya yo rangkul-rangkulan kayak nggak ngerti dosa. Ini kalau sudah mahram mana nggak ono saiki. Ya ukurannya kan berarti memang bagaimana kalau sudah seperti itu kemudian apa namanya, apalagi setelah populer jadi artis, jadi mubalik atau mubalighah lagi, mubalik model opo kan akhirnya. Ini yang perlu kita pertanyakan. Alhamdulillah, matur nuwun Ibu. Dan itu sudah dirancang. Model-model pendangkalan keimanan itu dari dulu itu sudah dirancang. Makanya dulu itu ada kelompok intelektual akademisi yang berupaya untuk mengalihkan supaya kedangkalan umat Islam cara beriman itu, nah maka muncullah namanya orientalis. Ketika secara memang umat Islam itu hebat, kalau fisik tidak akan pernah kalah, tetapi ekonomi, politik, sains dan teknologi dulu sudah dirintis hebat oleh ulama-ulama kita seperti ada Al-Jabar, ada Al-Kimia. Tetapi berikutnya, tapi alhamdulillah sekarang universitas kita sudah mulai memperhatikan anak-anak yang hafal Quran, anak-anak. Tetapi kadang-kadang juga disalah itu kan disalah. Ada yang mencoba menggoda lagi dengan akhirnya muncullah istilah radikal, istilah ekstrim, macam-macam. Oleh karena itu monggo kita ini ayat ini betul-betul ayat 64 ini untuk bisa berkomunikasi, berdiplomasi. Nah, ini alhamdulillah para pendiri bangsa kita sudah berhasil membuat statement diplomatik seperti halnya Rasulullah ketika beliau berhasil menata kota Madinah untuk hidup rukun antar umat beda agama. Jadi dengan namanya Misakul Madinah atau Piagam Madinah. Nah, Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sedikit banyak ulama kita sudah bisa mencoba menyederhanakan prinsip-prinsip yang ada di dalam Piagam Madinah, kemudian didesain menjadi dasar negara. Jadi sudah ideal. Nah, cuman yang perlu kita ini kan itu pelanjutnya kaya opo ngertinya supaya para pendiri negara yang sudah berjasa seperti itu umat Islam bisa menjadi penerus estafet perjuangan para pendiri bangsa yang benar. Jangan korupsinya yang berlomba-lomba, itu kan kacau. Nah, bainana wa bainakum ala nak budak awakmu kalau ngerti ngono saiki ayo podo toh. Nah itu kamu juga disuruh beriman pada namanya Allah Subhanahu wa taala. Aku ya dikongkon iman kepada Gusti Allah, dan aku katakan yang Nabi menjalankan tugas juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kamu gak yakin, masih ragu, ya mubahalah. Ternyata angkat tangan, yaitu angkat tangan. Oh, karena apa? Karena ketika mau mubahalah temenan, nah, bangsa Nasrani Najran ini, oh hati-hati lo yo, awakmu ojo sampai wani-wani nang Kanjeng Nabi Muhammad. Awakmu wani-wani nang Kanjeng Nabi Muhammad, awakmu dhewe sing akan hancur. Laknatullah alal kazibin. Akhirnya menyerah. Nah, karena menyerah tetapi tidak mau beriman. Nah, makanya muncullah adanya perintah untuk membayar jizyah. Kan itu jizyah, bayar pajak. Jadi kalau supaya adil, kalau orang Islam dikenai pajakat, infak, sodakoh. Jadi banyak Bu jenisnya ibadah maliyah, mulai zakat, infak, sodakoh, apalagi Bu akikoh. Itu kan bangsa dunia semua itu.
kemudian dam kalau dengan haji, nadar, jadi banyak sebetulnya. Wakaf, apalagi sekarang ada wakaf. Nah, orang Islam sudah terkena beban kewajiban agama seperti itu. Makanya pajak itu dikenakan kepada warga non-muslim untuk sama-sama nopang biaya negara. Ya. Tetapi harus ingat juga, ada kewajiban seperti itu, maka imbal baliknya negara wajib membuka lapangan kerja untuk warganya agar bisa memenuhi kewajiban agama dengan baik. Jangan ditelantarkan. Makanya Islam ini kan menyuruh, ketika kita disuruh sholat, maka semua fasilitas untuk wujudnya sholat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban sholat. Contohnya nutup aurat. Nutup aurat itu pakai kain. Makanya Imam Ghazali mewajibkan umat Islam punya pemintalan kain. Makanya dulu banyak itu, kayak di Gresik, di Solo, Pekalongan, itu pengusaha-pengusaha Muslim yang bisa memproduk kain-kain yang mahal-mahal. Kayak BHS itu Pak, ada yang 25 juta. Kalau panjenengan jalan-jalan ke Gresik, cari ke toko BHS, itu ada yang sampai 25 juta. Dan itu ada yang masih murah, kan ada lagi yang masih. Nah, BHS yang mahal itu ternyata diproduk oleh home industry. Ya. Tapi begitu diambil alih oleh BHS Tech, nah, makanya ada BHS pabrikan dan ada BHS yang pabrikan berapa? 500.000, nah, yang sama dengan Atlas. Tetapi yang tenun, yang apalagi yang double benang, oh, itu. Monggo, itu ada perkampungan di daerah Cermai itu, yang satu kampung dulunya memang masih ada. Maka wajib, makanya dulu itu namanya GKBI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Nah, masih ingat nggak Bu? Tahun 50-an itu menjadi soko guru perekonomian yang menopang bagaimana umat Islam bisa berkembang. Jadi ada kewajiban, nah, itu bagaimana berpendapatan, nah, supaya ada. Nah, itu tugas negara Bu. Kalau panjang jadi pejabat negara itu harus mikir, ya opo wargaku iso berpendapatan, bukan hanya sekedar makan, tapi bisa berpendapatan dan bisa melaksanakan tuntunan agama yang baik. Wala yattakhidha ba'duna ba'dukum arbaba. Begitu juga ojo sampai sebagian dari kamu itu dengan sebagiannya yang kamu sembah itu arbaba. Arbab itu asnam ya. Asnam. Jadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianipun Gusti kama tahutumul ahbar waruhban, seperti apa yang kamu praktekkan, yaitu mempercayai pendeta kamu, mempercayai ulama, orang-orang besarnya di antara Yahudi dan Nasrani itu sebagai seolah-olah mentuhankan tokoh-tokoh agama. Jadi kalau bahasa kerennya arbaban itu mentuhankan tokoh-tokoh agama. Lupa dengan Gusti Allah aja, di balik tokoh agama itu ada namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tokoh agama ini hanya sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai konektor. Nah, kalau bahasa sekarangnya sebagai penyambung. Makanya antara Gusti Allah, makanya kan Islam itu ada istilah wabtaghu ilaihil wasilata. Ketika kamu ingin nang Gusti Allah, gak bisa langsung, itu gak bisa. Karena Gusti Allah ini
kalau tidak dijelaskan oleh petugas yang diangkat resmi oleh Gusti Allah bisa ngawur kemana saja. Makanya dalam Islam itu ada metode namanya metode transmisi atau metode sanad. Yang kedua ada metode mursyid. Nah, harus jelas itu. Gak sekedar kalau bercerita tentang agama dari dulu kaya ngene iki ya wong Yahudi wong Nasrani ya pinter-pinter juga. Jadi jangan dikira orang Yahudi itu tidak hafal tafsir Jalalain, ada yang hafal. Jangan dikira orang Yahudi orang Nasrani itu tidak mempelajari usul fikih, itu ada. Jangan dikira orang Yahudi dan Nasrani tidak mempelajari tafsir, ya banyak belajar. Dan orangnya karena masih hidup. Seperti ahli tasawuf baru meninggal tapi ya, setahun yang lalu kan 2 tahun yang lalu, Annemaris Kemal itu ahli usul fikih, ada namanya Wa'il Halak. Ahli tafsir ada namanya Isa Bulata ya. Ada lagi Karl Strembing orang Belanda, ada yang pernah ketemu, saya pernah ketemu. Kemudian itu apa namanya ahli usul fikih Wa'il Halak dan punya buku juga tentang usul fikih, tentang fikih, ya bukunya ada. Tentang tafsir ada. Jadi jangan dikira orang Yahudi, orang Nasrani tidak bisa menulis tafsir seperti orang Islam, ada. Isinya yang benar secara teori, benar dan dibaca bahkan jadikan referensi barang oleh orang-orang yang kuliah di UIN, itu jadi referensi itu. Tentang pemikiran keislaman mereka itu jadikan referensi. Jadi footnote kalau nulis itu. Jadi kalau dilihat dari sisi pengetahuan keagamaan dan bercerita tentang agama juga fasih ya. Jadi kalau seperti zaman penjajah pernah dengar namanya Senuk Hugronje nggih, Panderplas, kemudian jadi kalau sama-sama pengetahuan. Jadi jangan dikira orang yang fasih membaca Al-Quran, orang yang fasih menafsirkan Al-Quran itu hanya orang Islam, tidak. Nah, itu yang perlu kita. Itu kalau dilihat dari sisi kemampuan bercerita dan ngolah kata tentang pengetahuan keagamaan. Tapi hanya sebatas pengetahuan. Nah, kalau kita kan tidak, harus jadi ilmu sebagai sarana untuk bisa makrifat billah. Kalau kita kan ke sana arahnya itu. Jadi mudah-mudahan setelah hatam tafsir Jalalain ini panjenengan ada yang sudah masuk. Peningkatan kualitas imannya dari sekedar tahu naik kepada cinta, dari cinta masuk kepada namanya musyahadah, dan musyahadah masuk kepada makrifat. Kalau biar ngoten Bu, itu ada, jadi nggak ada bedanya gitu loh. Kita yang sudah ngaji terus dengan yang tidak ngaji terus ada bedanya. Karena Gusti Allah pertelo banget gitu loh. Pertelo jelas banget. Nah, seperti alana Buddha ora ojo nyembah sira kabeh. Nah, kita kan kita ini kan, makanya ini bahasa diplomatik ini. Jadi apa namanya, kul ya ahlal kitab ini bahasa diplomatik ketika kita berkomunikasi dengan orang yang beda agama. Makanya nggak perlu debat, nggak perlu saling menjatuhkan, sudahlah. Wong awakmu yang ngerti Gusti Allah, yang harus kamu sembah. Aku ya dikongkon Gusti Allah untuk nyembah Gusti Allah. Ajaranmu dulu ya juga dari Gusti Allah. Ajaranku dulu juga sama-sama dari Gusti Allah. Bahkan itu. Makanya ketika ayat sebelumnya akan ada kemungkinan Nabi Isa diturunkan itu kan dalam rangka mengajari umat Yahudi dan Nasrani agar benar-benar mau masuk Islam. Kan ayat sebelumnya kan di masalah itu. Fa'in tawalau. Nah ini wahai Kanjeng Muhammad, nah fa'in tawalau, lamun mereka berpaling, mengo, tidak mau anit tauhidi ya, dari yakin kepada zat yang maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu, maka katakanlah wahai Kanjeng Muhammad kepada mereka,
ishadu bi anna muslimun. Cukup aku wae lah, saya kis ngerti yo kan. Nah, aku ya artinya gini, Islamnya tetap jalan Islam. Ya, kalau mereka mau mengikuti cara yang mereka yakini ya silahkan. Kami ini yang sudah jadi ishadu bi anna muslimun. Di ayat sebelumnya juga kan gitu toh. Ada dua kata ya. Ya sudahlah, kita yang sudah muslim ini pokoknya mohon maaf, bukan berarti saya yang gurui atau ngajari panjenengan. Kalau kita sudah Islam, ojo sampai dirusak kembali keislaman kita ini dengan menodai, mengotori diri kita masing-masing. Berdoa sungguh-sungguh, setelah ngerti barang batil barang hak dilakoni meneh. Kan podo karo kita ngotori doa yang sudah kita ucap. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan kita rusak kembali. Allahumma ini keselamatan fiddin, ya Allah mugi panjenengan memberi bagaimana benernya beragama itu kados nopo. Setelah tahu awakmu sholat, tapi jangan kita rusak kembali dengan habis sholat ngerasani cipancet, kan sama ngerusak. Ini bukan masalah nyinggung perasaan, berarti amaliyah kita dirusak oleh diri kita sendiri. Wafiatan fil jasad, oh alhamdulillah ini sudah bebas dari PPKM, tapi tetap kalau waktu pilek ya pakai masker supaya tidak virusnya tidak walaupun virus, karena apa, setelah di booster pun ternyata virusnya masih tetap iya dah. Ya, di booster sudah 3 kali pakai vaksin. Oleh karena itu tetap ya, karena ternyata apa namanya resisten penularan kuman itu lebih terkendali kalau panjenengan cuma dibalik. Sekarang yang sadar, yang pilek mawon pakai masker, yang sehat ya nggak pakai masker ya nggak apa-apa. Itu cuman khawatir ketularan, ya monggo bener. Karena masker tidak sampai membatalkan sholat. Ngoten mau nggak usah ruwet-ruwet. Oh iya, ya pakai juga nggak apa-apa. Bukan akan ada apalagi misalnya. Yang penting bagian mana yang perlu nempel ketika sholat, bagian dari rukun sholat. Ngoten nih. Nah kalau sampai batu ya antara itu kan ini kan hubungannya ketika sujud dong. Nah jadi jangan ini, makanya ngerti ilmu itu enak. Oh ini mana, ini bagian yang tidak penting menjadi bagian utama ketika, makanya sholat itu kan ada istilah rukun, hukumnya wajib dipenuhi. Kalau sekedar sunnah, nah sunnah itu kan ada 2 dalam sholat itu, namanya sunnah abad dan sunnah hayat. Ngoten bun. Jadi, nah kemudian ada kondisi-kondisi yang namanya zamanut tahyir, zamanut doruri. Jadi memang ketika kita ini dalam kondisi aman, bebas, memang pilihan-pilihan itu dilaksanakan secara wajar. Tetapi karena ada darurat, ada alasan yang bisa dibenarkan, karena al hukmu ya duru ma'al ailati wujudan. Jadi hukum itu ada karena ada kaidah-kaidah, alasan-alasan hukum yang menyebabkan kadang-kadang hukum itu bisa berubah. Jadi enaknya di situ kalau orang ngerti itu, Bu. Oleh karena itu kalau gak ngerti ojo maido orang lain, jangan-jangan yang kita paido itu lebih ngerti daripada kita. Itu kan sing bikin repot itu kadang-kadang. Nah itu. Nah mengapa kita ini juga perlu waspada? Karena ternyata sekarang ini memang
apa namanya, ada persaingan dodolan obat, ya kan, persaingan. Coba kalau jenengan membaca bagaimana tragedi dalam dunia kedokteran, itu kan mengerikan. Tragedi, kalau saya mengistilahkan tragedi. Ada nggak yang punya background medis di antara ibu-ibu ini? Jadi memang perlu ada kewaspadaan, karena apa? Karena semuanya dihitung dengan untung rugi. Kalau semuanya dihitung dengan untung rugi, kadang-kadang bagaimana menggapai untung itu bila perlu merugikan yang lain. Ngeri itu, Bu. Maka muncullah pengobatan alternatif, bukan itu. Kadang-kadang dokter sendiri gak mau makan obat kok. Saya tuh punya teman dokter, punya jamaah yang punya dokter, ya nggak mau makan obat juga ada. Kan, lah itulah sebabnya dunia inilah, yaitulah ujian. Nah, oleh karena itu butuhlah keyakinan, kemantepan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin tuh guyoni teman takojlogi kok lulusan luar negeri, pengobatannya pakai Beckham, takojlogi, katanya lulusan luar negeri itu rasional. Enggak, ternyata sunnah Rasul. Kan akhirnya kan ngoten, Bu, nggih. Sementara itu monggo Pak, kalau perlu yang ini kita lanjutkan insyaallah besok mudah-mudahan. Iya. Iya, iya. Ya begini, ini kita ini di dunia itu memang diuji, Pak. Kan aneh toh, kalau nanti kita ketemu ayat-ayat yang kaya apa sih ketika kita diuji dan sikap kita seperti awalam yarul insan ana khalaqtu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Kan surat Yasin, ya kan? Kemudian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu juga ketika amanat oleh gunung ditolak oleh wahamalahul insan innahu kana zaluman jahula. Ayat Gusti Allah udah pertelo jelas, mendidik kita tuh jelas. Awakmu sajane ketika kamu alastu birabbikum qalu bala syahidna, jelas. Tapi ketika aku turunkan kamu ke dunia, kamu harus siap. Nah, kamu di dunia ini juga saya uji, kan? Yang uji Gusti Allah sendiri. Nah, makanya kita ini dengan ngaji seperti ini dalam maka bagaimana kita termasuk mukhlasin. Nah, itu orang yang dibikin ikhlas oleh Gusti Allah. Orang yang muqarrabin, dibikin merasa dekat dengan Gusti Allah. Nah, karena apa? Karena Gusti Allah juga memberi resep. Nah, itu. Memberi resep, memberi bimbingan, kemudian memberi arahan, ya kan? Panabtahil itu kan arahan. Nah, kalau awakmu ketika di dunia kamu berbantah-bantahan dengan orang yang ngaku beragama masih mempertahankan cara lamanya, mubahalah saja. Jadi enak. Nah, kita ini dalam rangka performan kita seperti apa. Makanya saya katakan ini dalam rangka bagaimana kita bisa membuktikan cara beragama yang benar. Nah, kalau tidak, bisa kamu terjerumus kepada namanya munafik. Di bawah munafik itu fasik, di bawah fasik itu zolim, di bawah zolim itu kafir, di bawah kafir itu musyrik. Nah, itu Gusti Allah memberi ini juga, memberi standarisasi. Loh, kalau kamu baik jadi muslim, di atas muslim jadi mukmin, di atas mukmin jadi muttaqin, di atas muttaqin jadi muhsin, di atas muhsin jadi muqarrabin. Ngoten Pak itu.
itunya kok ya sama lah, namanya ujian itu kan mesti ada untuk naik tingkat atau penurunan tingkat. Nah, dalam rangka itulah betapa pentingnya kita sama-sama utlubul ilma minal mahdi ilal wahdi. Terutama cara beragama kita ini harus kita evaluasi terus ya. Karena apa? Ya sederhana aja lah ya, seperti tadi. Gimana sih? Kenapa kau pakai masker udah memperdebatkan? Nah, sekarang kita kembali saja, mana organ yang wajib ketika sujud. Nah itu. Ingat loh ya Bu, ibu-ibu, seandainya panjenengan mau nutup itu kan dia yang penting batu ibu. Nah itu. Batu itu ngerti nggih? Ini kenapa bahasa halusnya batu ini? Dahi itu, telapak tangan dengan jari-jari kaki kan enak Pak. Jadi nah oleh karena itu monggo kita sama wong saya sendiri ya durung ngerti opo-opo pakai cara bersuami istri. Oh, ada kewajiban suami, ada haknya istri, ada kewajiban istri, ada haknya suami. Karena agama itu ya memberi ini, jadi ada ujian, kamu ujian pingin bagaimana katanya siapa kentolet, nah, antara ada guyonan tapi ya. Untuk semua orang itu kalau punya alat kelaminnya berfungsi, ya pun punya keinginan berhubungan biologis itu, tetapi kan nggak boleh saenake, perlu ada pangkihu. Banyak karena itu ketika kita ini cara beragama dan ini bukan cara beragama. Bertuhan juga begitu, jangan harus temenan kayak ngerti sing poho segalanya kok tete glate. Yang kita khawatirkan itu sudah merasa benar, tahu-tahu dianggap salah. Benar menurut kita, tahu-tahu salah menurut Gusti Allah. Lebih kacikika, makanya contoh-contoh kecil, contohnya Imam Ghazali termimpikan oleh seorang ahli. Imam Ghazali itu ternyata selamatnya dikubur itu bukan karena hebat ulamanya pengarangnya, gara-gara seekor lalat minum tintanya. Seorang wanita ahli ibadah gara-gara nyiksa kucing masuk, kan aneh kalau begitu. Hal seperti itu, itu ngoten nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukaki mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Muhammad sholatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqlina bi jamil hajat. Qulub sabit qulubana ala dinik, Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walan inama amruhu ida aroda syai'an ayyab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan penganten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata